Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3A yang terdiri dari saya sendiri, Arafi Taufiq Romi, lalu ada Arya Fran Saputra, lalu yang terakhir ada Ariel Fahri Nurdiansyah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari simulasi MATLAB Project Based Learning mengenai teori informasi. Gitu. Lalu sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu teori informasi yang akan dijelaskan oleh kawan kita Ariel Fahri. Kepada Ariel dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Rofi. Jadi sesuai dengan namanya, teori informasi adalah hal yang kita bahas. Informasi merupakan kata benda yang berarti aktivitas dan pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Nah, itu dalam teori dalam komunikasi itu sendiri, teori informasi biasanya ada nih sinyal informasi dan satunya sinyal carrier. Nah, untuk hal yang dimaksud untuk diproses terlebih dahulu itu ya untuk pengkodingan, untuk dalam pensamplingan, hal-hal yang berkaitan dengan tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman jarak jauh. Jadi teori informasi ini berkaitan mengenai hal gimana caranya informasi yang dikirimkan atau informasi itu yang dikirimkan berteori hingga sampai ke bagian dari receiver itu sendiri. Nah, untuk teori informasi yang dalam hal pendekatan itu sendiri, itu pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, komunikasi informasi. Konsep ini pertama kali ditunjukkan oleh Claude S. Shannon, sehingga mungkin Claude S. Shannon ini bisa dikenal sebagai bapak teori informasinya. Gitu. Tadinya awalnya ditemukan untuk mempelajari pengiriman pesan dari alfabet diskrit melalui noise channel seperti komunikasi melalui transmisi radio. Dalam teori informasi ada istilah redundansi informasi. Redundansi informasi adalah sesuatu yang bisa diramaikan atau diprediksikan karena prediktabilitasnya atau prediksinya tinggi, maka informasi pun rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi pada bagian praktis. Gitu. Nah, untuk satuan ukur informasi dinyatakan oleh entropi. Nah, entropi adalah besaran yang mengukur ketidakpastian variabel acak, dan ini adalah besaran merupakan kunci dalam konsep teori informasi. Jadi hal yang paling penting untuk diingat dan dipahami adalah entropi itu satuan ukur informasi yang bisa kita diukurnya. Gitu. Jadi entropi adalah ukuran ketidakpastian. Konsep entropi dimulai dengan terminologi yang disebut konten informasi. Pertumbuhan telekomunikasi pada awal pada abad ke-20 ini kan udah sangat berkembang gitu. Jadi tiba-tiba munculnya HP Nokia sampai sekarang HP-nya udah layar sentuh semua. Jadi awal 20-nya abad 20 ini udah sangat luar biasa pertumbuhannya, sehingga sinyal informasi itu menjadi teori yang akhir atau yang bisa terkenal lah, paling berkembang lagi gitu untuk teorinya sendiri. Jadi teori informasi jika suatu berkembang, maka komunikasi atau teori tersebut akan distrukturkan atau akan dilengkapi oleh ilmuwan pendatang lah gitu. Oke, jadi itu adalah teori informasi menurut saya. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Arafi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan mengenai teori informasinya. Langsung aja karena di sini yang kita pakai itu teori informasi mengenai Huffman code-nya. Jadi sebelumnya Huffman code ini akan dijelaskan oleh teman kita Arya Franz. Kepada Arya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Rofi. Jadi di sini kita menggunakan Huffman coding ya. Untuk Huffman coding sendiri merupakan salah satu metode kompresi data yang menggunakan frekuensi atau probabilitas kemunculan suatu simbol atau karakter sebagai acuan kompresi datanya, terutama berkas teks, di mana berkas teks memiliki kecenderungan perulangan yang sama pada bagian kosakatanya. Seperti contohnya dalam alfabet, di mana di setiap kalimat itu terdapat pengulangan kosakata. Kemudian untuk Huffman coding merupakan source coding, ini salah satu kode yang optimum dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Kemudian di sini ada prosedurnya ya. Yang pertama yaitu urutkan simbol berdasarkan probabilitas dari terbesar ke terkecil. Kemudian jumlahkan probabilitas dua buah simbol dari probabilitas terkecil dan urutkan kembali probabilitasnya mulai dari yang terbesar. Yang ketiga, beri tanda bit 0 untuk probabilitas
yang lebih kecil dan tanda bit 1 untuk probabilitas yang lebih besar. Selanjutnya ulangi langkah di atas sampai jumlah probabilitasnya sama dengan 1. Itu tadi penjelasan tentang Huffman coding. Untuk selanjutnya perihal simulasi project MATLAB Huffman coding akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke Arfi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arya. Langsung aja, di sini ada project dari MATLAB-nya, simulasi dari MATLAB tentang teori informasi tentang Huffman code-nya. Lalu langsung aja kita penjelasan pertama. Di sini ada fungsi code-nya. Di sini kayak ada clear, terus ada identitas di mana nanti dia akan menampilkan identitas yang dimasukkan, terus ada input karakternya yang akan digunakan untuk menginput karakter yang bakal dipakai gitu. Jadi kayak ada karakter A, B, C, D dan frekuensinya, frekuensi karakter A berapa, karakter B berapa, begitu dan seterusnya. Lalu di sini ada jawab di mana akan menampilkan jawaban otomatis dari karakter dan frekuensi yang dimasukkan ini tadi. Lalu di sini ada prosesnya untuk mendeklarasikan proses-proses yang digunakan dalam programannya. Nah, langsung aja. Di sini ada fungsi karakter frekuensinya, di mana akan menampilkan hasil dari karakter frekuensi yang dimasukkan itu tadi, gitu. Di sini ada hasilnya sebagai contoh. Nah, ini dia. Fungsi karakter frekuensi nanti akan menghasilkan karakter-karakter dan frekuensi ini menampilkannya gitu. Lalu dan juga untuk menghasilkan jawaban dari karakter dan frekuensi yang dimasukkan, seperti contohnya B sama dengan 2 ini, terus A13 dan seterusnya. Itu untuk fungsi karakter frekuensi. Lalu selanjutnya di sini ada Huffman code-nya. Huffman code ini digunakan untuk rumus-rumus di mana akan menampilkan hasil dari Huffman code-nya. Jadi masukkan karakter, frekuensi, dan di situ nanti ada hasil untuk Huffman code-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini hasil dari Huffman code dan menggunakan rumus-rumus Huffman code yang digunakan tadi. Lalu setelah Huffman code, nah, di sini ada identitas. Ya, di sini ada identitas. Seperti yang kita tahu ya, identitas ini digunakan untuk mendeklarasikan biodata atau dari kelompok atau identitas dari kelompok kita yang akan kita beritahu. Nah, ini contohnya di sini. Tugas sistem komunikasi, nama kelompok, prodi, terus mata kuliah, dan dosen pengampunya. Terus di sini juga dijelaskan topik apa yang kita pakai dalam simulasi ini. Itu untuk fungsi identitas. Selanjutnya adalah fungsi input. Saya jelaskan tadi, fungsi input ini digunakan untuk program kita agar bisa memasukkan, nah di sini. Fungsi input itu nanti fungsinya pada jumlah karakter ini, jadi kita bisa memasukkan beberapa karakter yang kita inginkan. Seperti ini contohnya, di sini dimasukkan 3, jadi ada 3 karakter yang bisa kita pakai gitu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Itu tugas fungsi input. Habis itu prosesnya langsung ke get tadi, get karakter dan frekuensi, dan untuk menghasilkan jawaban dari ini tadi. Itu untuk codingan fungsi inputnya. Terus, nah di sini ada proses. Proses itu yang seperti dijelaskan tadi untuk proses semuanya. Proses semua pemrogramannya di situ berada di sini. Gitu untuk codingannya. Setelah itu yang terakhir ada sortnya. Kalau gitu mungkin bisa langsung ke MATLAB-nya. Jadi langsung ke simulasi MATLAB-nya.
Muncul nggak, Ril? Muncul. Kita clear dulu. Oke. Nah, yang pertama, karena di sini udah dimasukin semua codingan yang tadi, di sini ada fungsi yang digunakan, terus ada get karakter frekuensi yang tadi, di sini ada Huffman code juga, seperti yang jelasin tadi, buat rumus dari Huffman code-nya. Terus di sini ada entitas yang udah di-edit, terus di sini ada input karakter frekuensi, di sini ada proses dan sort-nya. Dan untuk memulainya kita tinggal running dari fungsinya, lalu balik ke, lalu ke command window-nya. Ya, kita ulangin. Nah, ini dia. Dia udah muncul ya. Di sini. Di sini ada identitas, terus habis itu langsung ke input karakter frekuensinya. Setelah itu, kayak yang di ini tadi, kita masukin karakternya 3 aja. Jumlah karakternya. Terus kita masukin karakter A, habis itu karakter B, karakter C. Habis itu, nah, karena kita di sini cuma pakai 3 karakter, jadi karakter yang dibutuhkan cuma 3, kayak sampai C tadi. Habis itu langsung kita masukin frekuensinya. Di sini bebas 13, di sini 4, di sini 2. Setelah frekuensi dimasukkan, langsung aja di enter. Nah, dan otomatis, sorry. Nah, ini tadi hasil dari simulasi yang udah ini ya. Kita masukin karakter, 3 karakter, terus kita masukin karakternya, setelah itu kita masukin frekuensinya tadi, lalu di sini ada jawabannya dari karakter dan frekuensinya, lalu dari hasil tersebut maka langsung diperoleh Huffman code-nya di sini. Gitu. Nah, itu tadi simulasi dari MATLAB Project Based Learning tentang teori informasi Huffman code-nya. Apabila salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.